berjumpa bersama saya Regina dalam Bicara Kawanua, dan kali ini saya bersama tim berada di kantor Camat Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Saya di sini bukan untuk mewawancarai Pak Camat ataupun para staf kecamatan yang ada di sini, pemirsa, tapi saya mau mewawancarai ada orang yang berkantor di sini. Siapa sebenarnya yang berkantor di kantor kecamatan? Tapi bukan Pak Camat loh. Nah, saya akan mewawancarai Bupati Minahasa Utara yang hari ini berkantor di kantor kecamatan Likupang Barat. Pak Jona, halo, apa kabar? Ya, halo, apa kabar Regina? Terima kasih atas waktunya, Pak. Sama-sama Regina. Wah, ini luar biasa kayaknya. Yang pertama deh, saya dengar ada seorang kepala daerah, tepatnya seorang bupati, datang berkantor di kantor kecamatan. Jadi begini, memang sudah merupakan komitmen kami ya pada waktu kami berkampanye, bahkan kami nanti akan merencanakan untuk berkantor di desa. Oh. Tetapi planning tersebut kita akan lakukan rencananya di tahun depan. Nah, untuk itu sekarang ini kita akan trial out, kita akan berkantor di kecamatan. Okay. Minggu yang lalu saya sudah berkantor di Kecamatan Likupang Timur. Baik, berarti ini yang kedua Ya, begitu ini ya? yang kedua. Nah, dan seterusnya kita akan keliling di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Oke. Yang pasti jangan ditanya bukan karena kantor Bupati kurang nyaman ya pemirsa, tapi sebenarnya apa tujuan Pak Bupati ingin berkantor di kantor kecamatan, ingin lebih dekat dengan masyarakat atau seperti apa, Pak? Ya, pertama ini adalah bentuk kami ingin melihat secara langsung. Pertama, kesiapan dari camat dan jajarannya. Kemudian kami mengundang hukum-hukum tua yang ada di wilayah kecamatan ini untuk bisa datang beraudiensi, bertatap muka. Selain kita melaksanakan kegiatan pemerintahan kabupaten yang saya pindahkan di sini, saya juga berdiskusi bertatap muka langsung dengan para hukum tua. Sekaligus kita akan mendengarkan secara langsung apa permasalahan yang ada di desa. Oke. Sebelum nanti rencananya tahun depan kita mulai berkantor di desa. Berarti bukan cuma Pak Bupati yang kesini, sama perangkat semua ikut, Pak ya? Tadi hadir Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, asisten, kepala-kepala dinas terkait untuk peningkatan pelayanan masyarakat juga hadir. Berarti Dari betul-betul Capil, pindah ya? Betul-betul pindah. Bahkan kegiatan-kegiatan kantor kabupaten yang biasanya saya terima tamu di kantor bupati, saya terima tamu di sini. Oke. Dari pagi saya di sini sudah ada beberapa tamu yang saya layani, termasuk meeting-meeting Zoom meeting yang saya lakukan di kantor kecamatan ini. Oke, tadi dikatakan bahwa supaya bisa beraudiensi begitu ya dengan para hukum tua yang ada. Nah, selama ini dalam pengalaman yang kedua, yang paling sering ditemukan permasalahan di desa itu apa, Pak? Oke, jadi begini, pertama kali saya berkantor di Kecamatan Likupang Timur, kemudian saya berkantor di Kecamatan Likupang Barat. Nah, ini kalau lihat dari dua kecamatan ini sebenarnya mengindikasikan karena saya betul-betul sangat concern dengan perkembangan Likupang yang dijadikan destinasi super prioritas. Baik. Nah, tentunya ini perlu saya lihat secara langsung, kemudian saya berbicara langsung dengan para hukum tua yang ada di Likupang sekitarnya untuk mengetahui permasalahan apa yang ada di desa. Yang tentunya akan berdampak pada perkembangan destinasi super prioritas Likupang. Oke. Gitu. Dari permasalahan-permasalahan yang mereka sampaikan, ya sebagian besar masalah infrastruktur yang ada di desa, infrastruktur dasar, bahkan ada hukum tua yang dari kepulauan, mereka itu bertanya tentang listrik, dan itu yang akan kami perhatikan. Kemudian juga infrastruktur lain yang ada di desa, termasuk jalan, kemudian sarana prasarana lain. Nah, itu menjadi perhatian dari kami juga. Listriknya maksudnya Pak belum menjangkau hingga ke kepulauan atau masih sering mati lampu begitu? Memang sampai saat ini di kepulauan itu listrik itu baru kurang lebih 4-6 jam. Begitu. 4-6 jam dari 24 jam. 6 jam saja itu sudah baru 25% dari satu hari begitu betul. ya. Jadi memang kita upayakan, saya juga kemarin sudah bermohon kepada Pak Gubernur, kebetulan kami sedang pergi melihat vaksinasi di Pulau Gangga. Kemudian Pak Gubernur setelah mendengarkan aspirasi dari masyarakat, Pak Gubernur menyampaikan akan membantu untuk menyiapkan genset baru. Nah, kami juga
beberapa waktu yang lalu saya dan Pak Wakil sudah ketemu dengan direksi PLN yang ada di Jakarta. Kami berharap akan ada bantuan untuk bisa memperbaharui genset, ataupun kemarin dari pihak PLN menyampaikan bahwa mereka akan melakukan listrik dengan EBT, energi baru terbarukan. Jadi pakai solar cell dan tenaga angin. Iya, di Minahasa Utara kan saya lihat ada panel surya itu Iya, ya betul, di itu yang di Likupang, Iya. yang di Likupang Likupang Timur. Itu distribusinya ke area Likupang. Enggak, ke area Likupang, tapi Kabupaten Minahasa Utara sampai Provinsi Sulawesi Utara. Oh, Iya. tapi ke kepulauan belum ya, Pak? Belum. Oke, baik. Nah, tadi saya juga sempat dengar-dengar ya dari ada kunjungan-kunjungan orang ini permasalahan soal PLT hukum tua begitu ya. Apa yang ditemukan di lapangan, Pak? Iya, jadi begini, memang terkadang kita sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri di tahun 2021 ini kita belum bisa melaksanakan pilkades. Nah, oleh karena itu bagi kepala-kepala desa yang sudah habis masa waktunya, terpaksa kami dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk menjamin keterlangsungan pemerintahan yang ada di desa, kami menyiapkan atau mengutus PLT Kuntua, ya PLT Hukum Tua. Dan saya sudah menyampaikan bahwa PLT Hukum Tua ini tujuannya adalah untuk menjaga kondusivitas yang ada di desa sampai menuju pada pilkades nanti tahun depan. Jadi memang tugas utama dia adalah untuk menjamin kehadiran pemerintah di desa, ya, dan untuk menjaga kondusivitas di desa. Begitu, sehingga PLT Hukum Tua itu tidak boleh bikin kekisruhan. Contohnya kisruh gimana itu, Pak? Kalau misalnya kebijakan-kebijakan dari PLT Hukum Tua itu menyangkut hal-hal yang terlalu mengganggu stabilitas di desa, PLT Hukum Tuanya saya copot. Langsung dicopot, Pak? Langsung copot. Separah apa itu kalau pelanggarannya sampai dicopot? Misalnya? Misalnya mengganti perangkat desa seluruhnya. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ada yang mengganti perangkat desa seluruhnya. Mungkin karena pekerjaan yang kurang baik atau bagaimana performance-nya? Saya sudah sampaikan bahwa tugas utama dari PLT Hukum Tua itu menjaga kondusivitas sambil menuju pilkades yang nanti dilaksanakan tahun depan. Jadi dia harus mampu untuk menjadi menghadirkan pemerintah di situ. Ya, bukan untuk jadi diktator atau menjadi orang yang berkuasa penuh di situ. Jadi Bupati memastikan begitu kehadiran pemerintah, jangan sampai berbuat semena-mena ya. Kalau hukum tua yang PLT apalagi itu representatif dari pemerintah ya. Betul. Oke, nah kalau bicara soal kuntua biasanya itu identik dengan BLT. Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini, pemirsa tetap bersama kami di Bicara Kawan-Kawan.